Selamat datang di Newsfact TV, channel yang selalu mengungkap fakta di balik berita. Tidak assalamualaikum saja. Ponpes Al Zaitun sedang menjadi sorotan karena pernyataan Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang sebagai pendiri Ponpes Al Zaitun yang katanya menistakan agama. Apakah benar demikian? Mari kita lihat jawaban langsung dari yang bersangkutan dalam program Kick Andi Double Check. Akhir-akhir ini nama Panji Gumilang dan Al Zaitun menjadi pembicaraan terutama di media massa dan media sosial juga. Ini berkaitan dengan tuduhan bahwa pondok pesantren Al Zaitun adalah pondok pesantren yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Berikutnya isu yang beredar. Ya. Atau pernyataan-pernyataan yang beredar. Saya nggak bisa bilang isu karena orangnya jelas di televisi, di media massa dan seterusnya. Mengatakan mereka hakul yakin bahwa memang Al Zaitun itu terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII yang sudah dilarang oleh pemerintah walaupun sudah dibubarkan. Yang menuduh Anda ini banyak dan kemudian yang memberikan bukti juga banyak. Bukti-bukti yang dimunculkan adalah arus dana donasi. Kemudian ada video-video di mana sejumlah orang berjoget-joget, nyanyi dan seterusnya yang kemudian dibilang bahwa inilah anggota NII ya, yang selama ini memberikan dukungan donasi ke Al Zaitun. Nanti bisa saya tambahkan, tapi sampai di sini dulu. Pada tahun 1962 yang menamakan diri Negara Islam Indonesia telah berhenti. Pimpinannya menyerah, mempertanggungjawabkan dan menginstruksikan pada seluruh anak buahnya kembali kepada Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu adalah negara NKRI yang berdasar Pancasila, yang berundang-undang dasar 1945, yang Bhinneka Tunggal Ika. Selesai. Seperti halnya komunis. Selesai. Seperti halnya PRRI Permesta. Selesai. Maka anak PRRI pun boleh tampil. Anak Permesta pun boleh tampil. Anak komunis pun boleh tampil. Dalam kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila, berundang-undang dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa harus dihidupkan kembali? Ini sudah 25 tahun Al Zaitun ini. Kedaluarsa kalau ngungkit-ngungkit itu. Terus ada apa ini? Saya mewakili lagi orang-orang yang mengkritisi Anda atau yang menuding Anda. Apapun itu mau Anda anggap sebagai fitnah, tapi saya akan sampaikan terus. Iya, saya tidak pernah mengatakan itu fitnah, itu sesatnya. Saya tanggapi saja. Ada orang yang mengaku sebelum Al Zaitun berdiri dia sudah menjadi pengikut Anda. Dan dia termasuk orang yang diminta untuk mencarikan pendanaan untuk dibangunnya Al Zaitun pada awal-awalnya. Dia mengatakan, ya dia itu juga dulu NII. Ya lepas dari Anda bilang bahwa secara formal itu sudah dibubarkan, sudah kembali kepada NKRI, tapi dia meyakini di bawah tanah sana masih banyak pergerakan yang menginginkan bangkitnya NII, dan Al Zaitun ini adalah ibu kotanya. Anda tentu saja adalah pemimpinnya. Dia diminta merekrut orang-orang itu, dan rekruter ini adalah orang-orang yang nanti dimintain duit, dipalakin. Waktu masuk ke sini, dimintain duit, bahkan ada yang suruh jual rumah, ada yang dengan alasan berbagai alasan,
dimintain duit. Ujung-ujungnya adalah mereka harus sedekah atau menyumbangkan uangnya. Nah, orang tadinya berpikir bahwa ini adalah santri-santri yang belajar di sini. Dia bilang bukan. Kita bisa melihat ada dua sisi Al-Zaitun. Sisi pertama, normal, semua santri diajarkan ajaran normal begitu. Lepas dari tadi ada isu-isu yang menyimpang. Tapi sebenarnya yang bergerak itu anggota NII. Yang ini, yang setiap satu Muharram itu Idul Fitri muncul. Dari mana mereka? Ini yang kemudian menimbulkan isu KW9 yang Anda ejek-ejek sebagai kualitas. Mereka bilang enggak, itu serius. Komandemen 9 ini. Sampai di sini. Ya, bagaimana saya jawab. Ya. Begini. Kalau itu organisasi pasti ada kartu anggota organisasi. Kalau itu pernah dekat pada saya, mestinya bisa ditunjukkan siapa. Mendirikan Az-Zaitun ini adalah memang ada sumbangan-sumbangan, tapi tidak seperti yang dibayangkan itu. Dan tidak ada kaitan dengan organisasi yang disebut tadi. Lah kalau Az-Zaitunnya ini benar, lah mengapa ada yang tidak benar? Masa bisa berdiri benar di atas yang tidak benar? Ini benar. Lembaga yang ngoceh di Jakarta itu juga mengatakan, pendidikannya benar. Pimpinannya yang tidak benar katanya. Logik juga nggak terima itu. Logika sehat nggak terima. A.S. Panji Gumilang dengan Az-Zaitun, gula dan rasa manisnya, atau garam dan rasa asinnya, tidak bisa dipisahkan. Kalau Panji Gumilang itu mempunyai program gelap yang menurut sampean tadi di bawah tanah, hari-hari di atas tanah, terus bergerak. Inilah dalam rangka mau menghancurkan pendidikan bangsa ini. Sudah pun belum bisa membangun tempat pendidikan seperti ini, kemudian menginginkan punya seperti ini, kemudian menyarankan untuk dipisahkan antara pimpinan dan proyeknya, nanti dikuasai dengan mudah. Tidak begitu Mas, di negara Republik Indonesia ini yang punya Undang-Undang Dasar 45 ini, punya dasar Pancasila ini, tidak seperti itu. Yang fair saja, ayo kita bangun lagi lah begitu. Jadi Anda menuduh ada yang ingin mengambil alih Al-Zaitun dengan cara-cara yang tidak benar. Nanti dulu, saya tidak pernah menuduh. Kalimat Anda itu bersayap sekali. Saya tidak pernah menuduh. Sudah banyak. Bagaimana menyelesaikannya? Sudah banyak upaya maksudnya? Iya, ungkapan-ungkapan itu sudah banyak. Az-Zaitun tidak masalah, pimpinannya. Bukan menuduh, saya nggak pernah menuduh, tinggal hanya di sini kok. Itu kan yang bebas di mana-mana itu. Tunggu, saya ingin menegaskan bahwa memang ada upaya orang luar untuk mengambil alih Al-Zaitun dengan alasan tadi itu. Memang sampai kepada kami. Sampai kepada kami. Malah dulu dalam katanya meneliti Az-Zaitun, Majelis Ulama pernah, konon katanya. Tahun 2002. Bersama dengan Kementerian Agama ya, waktu itu. Bohong yang satu itu, yang Kementerian Agama betul. Saya fasilitasi 6 bulan lebih sampai menjelang 7 bulan. Berulang-ulang dikatakan kalau yang Anda maksud ini adalah MUI, mereka bilang tahun 2002 kami udah masuk, kami periksa dan hasilnya memang sesat di sini. Tidak pernah Sudah masuk ada di sini. Tidak ada fatwa. Anda tidak mengakui tapi mereka bilang mereka masuk resmi. Tidak pernah ada surat. Resmi itu pakai surat, Departemen Agama pakai surat, Mas. Berarti Anda menuduh Tidak mereka menuduh. bohong. Tidak ada surat. Di sini arsip itu ada, Mas. Kalau yang kedua, iya. Ada. Saya tolak. Yang kedua pun ini dibantah, Pak Panji ya. Dari pernyataan, Anda kan memang melarang. Ini bukan melarang. Anda menolak, melarang, apapun namanya, pokoknya MUI tidak boleh masuk ke sini. Ya betul, nggak boleh. Tapi mereka bilang mereka sudah masuk. Ya silakan. Mereka berarti melakukan investigasi. Mereka wawancarain banyak orang.
Iya, silakan. dengan kesimpulan bahwa memang ini sesat. Silakan. Terus apa itu? Apa itu hukumnya? Masuk tanpa izin. Quran mengatakan idza qila lakum ji'u irji'u farji'u. Nah, itu ini cerita. Artinya Kalau tuan rumah ini mengatakan tamu yang datang itu suruh pulang, ulanglah. Nah kalau terus, oh saya sudah dapat, terus apa itu? Akhlak apa itu? baik. Tampaknya saya bisa menyebut ini kalimat dari saya ya. Ya. Terjadi perseteruan karena dengan MUI karena kemarin pun Anda menolak ada wakil dari MUI dalam pertemuan tabayun atau yang disebut juga investigasi, yang Anda tolak itu investigasi, Anda bilang tabayun ini. Anda menolak ada wakil dari MUI. Alasannya apa? Oh begini, simpel saja. Mau menetapkan sesuatu, mau ngomong sesuatu, harus tabayun dulu baru ngomong. Lah ini sudah beredar kemana-mana, yang sesat lah, yang komunis lah. Lah kok baru mau tabayun? Akal sehat nggak nerima, makanya jangan ada. Saya tidak mau berhadapan. Karena akhlaknya mendahulukan tuduhan daripada tabayun. Disiarkan di televisi. Wow. Jadi keberatan Anda itu? Ya bukan hanya itu. Dia mengatakan sesat. Tapi tidak punya neraka. Maksudnya? Nah, kalau sesat kan masuk neraka. Punya neraka enggak? Kalau baik kan masuk surga. Punya surga tidak? Yang punya neraka dan surga itu Allah. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Mengapa semudah itu? Tunggu, MUI itu lembaga yang dihormati. Anda tampaknya tidak percaya pada lembaga ini. Dihormati kalau benar. Menurut Anda tidak benar? Nah bagaimana? Tabayun saja nggak ngerti. Terus harga diri seseorang diinjek-injek. Dan dia itu LSM mas, LSM sama. Derajatnya itu sama dengan lembaga pendidikan ini adalah lembaga swadaya masyarakat. Mengapa harus meneliti sama-sama? Kecuali kalau sampean punya pangkat yang lebih tinggi, konstitusional, baru boleh. Kalau dia umpamanya DPA masih hidup, kemudian mau meneliti, oh itu bagus. Karena apa? Konstitusional. Dewan Pertimbangan Agung. Nah iya. Demikian klarifikasi dari pendiri Ponpes Al Zaitun Profesor Dr. Aspanji Gumilang melalui program Kick Andi Double Check yang dibawakan oleh wartawan senior Ani F. Noya dari Metro TV. Semoga sedikit banyak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat.